Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah, ikhwan dan akhwat dan para santriwati, seluruh yang hadir dan menyimak kajian malam hari ini. Alhamdulillah, segala puja dan pujian yang milik Allah Jalla fi'ula atas kehendaknya dan segala rahmat dan kasih sayangnya terdapat mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang insyaAllah berfaedah dan bermanfaat untuk dunia dan di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiul Huda, Nabiul Azim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Malam hari ini insyaallah kita masuk bab-bab terakhir dari kitab tauhid yang kita pelajari bersama dari syarah atau penjelasan kitab tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan insyaAllah malam hari ini masuk ke bab ke-65 tentang babun la yustashfa' billahi ala ahadi min khalqihi, larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kalau makhluknya dijadikan perantara kepada Allah, bisa jadi boleh, bisa jadi dianjurkan. Namun yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah tentang hal yang menyimpang di dalam perkara prinsip agama, yaitu tauhid. Ada orang yang menjadikan Allah perantara untuk menuju hambanya. Kebalik begitu ya. Ini terbalik. Dan ini perlu diluruskan. Baik, kita simak barangkali. Fadhal Akhi Syamsul, Pak Guru Syamsul, silakan baca. Bismillah. Bab tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seseorang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepada-Mu, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Ketika itu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, subhanallah." Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Kasihanilah dirimu. Tahukah kamu siapakah Allah itu? Sungguh kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan
Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sanallahu ilaik. Bab la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tidak boleh atau larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada salah satu dari makhluk-makhluknya. Syafa'atu, kata Syaikh Fauzan, syafaat itu apa? Syafaat adalah al-wisatah, perantara. Tentu kalau sudah kita bahas tentang masalah syafaat pada bab-bab sebelumnya, dibahas juga oleh Syekh berkaitan tentang syafaat. Syafaat adalah dari kata syafa', artinya genap, artinya menggenapkan sesuatu yang ganjil agar genap. Lawannya adalah witir, witru, ganjil. Maka syafaat juga diambil sebagai istilah untuk perantara, untuk menyempurnakan, menggenapkan fi qada'il hawaij, dalam ketentuan memenuhi hajat, inda man hiya biyadihi, dari yang memiliki hajat-hajat tersebut di tangannya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "May yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat, bantuan, bentuknya bantuan. Syafaat adalah bantuan hasanah. Bantuannya atau syafaatnya adalah bantuan yang baik. Yakun lahu nasibun minha, maka dia mendapatkan kebaikan, bagian dari kebaikan yang didapat diraih oleh orang yang mengamalkan kebaikan atas perantaranya. Nabi juga menganjurkan isfa'u tu'jaru, jadilah kalian pemberi syafaat, yaitu menolong saudara kita, teman kita, keluarga kita, kaum muslimin, untuk mendapatkan hak-hak mereka. Tu'jaru, kalian dapat pahala yang besar, pahala yang besar. Amma in kanat asy-syafa'atu fi amri muharram fa innaha muharramatun. Tapi kalau bantuan syafaat ini dalam perkara yang haram, dalam melancarkan perkara ya yang haram, melicinkan perkara yang haram, yang buruk, maka tentu itu adalah perbuatan yang haram. Setiap wasilah, ya, setiap perantara, lahu hukmul ghayah, hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya buruk, wasilahnya pun semuanya buruk, wasilahnya pun jadi haram. Aslinya mubah, mobil, truk, pengantar barang mubah. Tapi yang kalau diantar adalah barang-barang yang merusak, atau narkoboy, ya, atau ganja, waliyadzubillah, jadi haram. Perjalanan tadi haram pada prosesnya, karena ya al-wasilah lahu hukmul ghayah. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Bukan yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ada orang yang berprinsip menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Bahasa Arabnya, istilah bahasa Arabnya adalah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ini kaidah orang-orang ikhwani, ikhwan muslimin. Mereka masuk parlemen, mereka haramkan itu. Mereka haramkan, ya, masuk parlemen haram.
Tapi demi tujuan, kata mereka, demi harus ada pemimpin itu dari kita. Dari kita itu maksudnya dari ikhwan muslimin, bukan sembarang muslim, muslimnya dari ikhwan. Maka semuanya dibolehkan demi mendapatkan tampuk kepemimpinan. Ini juga tentu menyimpang, salah besar, ya. Tidak demikian. Di dalam ya manhaj nubuwah, ya, setiap perantara yang buruk, pembawa syafaat di sini adalah perantara wasilah, ya, pada tujuan yang haram, maka wasilah itu juga haram. Allah pun mengatakan dalam surah An-Nisa yang sama, lanjutan surat ayat 85, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa yang memberi syafaat, bantuan, pertolongan, rekomendasi untuk keburukan. Keburukan di sini sayyi'atan, nakirah, apapun keburukannya, untuk jadi apa, jadi ini, jadi itu, semuanya. Untuk dapat ini, itu semuanya, pokoknya ya apapun bentuknya. Yaqul lahu kiflu minha, maka kata Allah, dia dapat bagian dosanya. Dia dapat bagian dari dosanya, waliyadzubillah. Makanya dahulu ada seorang sahabat yang ya diminta untuk memberikan keringanan kepada seorang wanita yang mencuri. Seorang wanita mencuri dari kalangan suku Quraisy. Malu, masa ada suku yang tinggi kemudian mencuri dipotong tangannya, kan malu-maluin. Maka datang mereka kepada ya Zaid bin Harithah atau Usama bin Zaid, saya lupa antara Usama anaknya atau Zaid bapaknya, termasuk hib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang paling dekat yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya, untuk memberikan syafaat agar wanita ini dari suku Quraisy ini tidak dipotong tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, "Tashfa' haddun min hududillah?" Apakah kalian mau minta peringanan atau memberikan syafaat pada perkara had, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan di dalam Al-Qur'an? Dan beliau pun mengatakan, ta'afaw al-hududa fima bainakum. Adapun kalau terjadi perselisihan, ta'afaw, kata Nabi SAW, kalian saling maafkan saja, di antara kalian selesaikan. Fama balagani min haddin faqad wajaba. Tapi kalau sudah sampai kepadaku, siapa di sini kepadaku? Pemimpin. Nabi di sini presiden, pemimpin. Kalau sudah sampai ke hakim, mahkamah, faqad wajaba, maka harus diselesaikan secara hukum. Ya, tidak boleh diisqat, tidak boleh kemudian dimakzulkan, tidak boleh dihapuskan. Ya, harus ditegakkan begitu. Kalau sudah sampai mahkamah, tidak ada pemaafan. Kecuali harus ditegakkan hukuman had tadi, potong tangan, rajam dan seterusnya. Idza balagatil hudud as-sultana fala'anallahu asy-syafi' wal musyaffa'. Kalau sudah sampai urusan had, hukuman-hukuman yang ada ketentuan hadnya, hukumannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau sudah sampai kepada sultan, pemimpin, maka Allah melaknat orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Allah melaknat orang yang memberi syafaat. Di sini siapa? Lawyernya. Dan al-musyaffa', dan orang yang apanya itu? Apa istilahnya? Ya, pasanya, partnernya apa partnernya? Apa? Ya, yang diberikan syafaat tadi, pelakunya. Ya. Hada fi syafa'ati indal makhluk, amma istishfa' billah ala ahadin min khalqi fa hada munkarun azim.
Ini berkaitan dengan syafaat antara manusia di antara hamba. Adapun meminta syafaat kepada Allah untuk menuju hambanya, maka ini kemungkaran yang besar, ya, tentu terbalik. Ya, kita syafaat kepada Allah untuk agar nabinya, ya, memintakan hujan. Nah, ini kebalik. Sama misalnya orang datang ke Pak Presiden tolong sampaikan biar Bu Menteri. Nah, kebalik, harusnya minta ke Bu Menteri, Pak Menteri untuk sampaikan ke Presiden. Ini kebalik, datang ke Presiden untuk minta syafaat agar menterinya memberikan keringanan dispensasi. Ini namanya merendahkan Presiden atau raja atau pemimpin. Ya, siapa Anda, siapa saya, kata Presidennya. Kalau dalam lafaz hadis kita simak tadi dari Jubair bin Mut'im, datang seorang A'rabi, Arab Badui, artinya orang yang jauh tinggalnya dari kota, Arab Badui, ya, yang tentu, ya, jauh dari ilmu, maksudnya begitu, jauh dari ilmu, jauh dari Madinah, jarang dengar nasihat dan ceramah Nabi. Ya, datang seorang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, nahikatil anfus wa ja'al iyalu wa halakatil amwal fastasqi lana rabbak. Wahai Rasulullah, telah hilang jiwa-jiwa dan kelaparan keluarga kami, telah habis pula harta-harta kami karena kekeringan. Banyak orang kelaparan sehingga membawa kematian, sehingga tanaman rusak, kemudian ternak pun pada mati, pokoknya karena kemarau. Fastasqi lana rabbak, maka mintakan untuk kami hujan kepada Rabbmu. Mintakan untuk kami hujan, agar turun hujan. Mintalah kepada Rabbmu. Dan Nabi SAW sering, ya, ketika di musim paceklik atau kekeringan, al-jadab wal qahat, artinya adalah kemarau panjang, Nabi SAW, ya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam majlisnya ketika duduk, kemudian Nabi SAW berdoa meminta doa hujan, atau ketika Nabi SAW berkhutbah. Dalam riwayat lain, orang yang datang ini adalah mendatangi Nabi SAW di hari Jumat ketika Nabi SAW berdiri di atas mimbarnya sedang berkhutbah. Dan kadang Nabi SAW juga sholat istisqa, jadi meminta hujan. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dengan 3 cara. Kadang dengan doa, duduk saja. Kadang ketika khutbah, kemudian berdoa, di akhirnya dengan meminta hujan. Kadang mengkhususkan waktu di awal siang atau di, ya, ketika matahari, ya, sepenggalah, waktu duha, awal duha, kemudian salat di lapangan, kemudian berdoa setelahnya meminta hujan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turunkan hujan. Yang jadi pelajaran kemudian orang tadi, orang Badui tadi, yang jahil, yang bodoh tadi, mengatakan, fa inna nastashfi'u billahi alaik, sungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah kepadamu, wa bika 'ala Allah, dan juga kami meminta syafaat engkau kepada Allah. Di sini ada 2 kata, ada 2 kalimat. Yang pertama salah dan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang tidak boleh meminta syafaat kepada Allah untuk, ya, menjadikan Allah maksudnya perantara kepada makhluknya, meskipun itu seorang nabi, tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan ghulu, berlebihan. Kalimat yang kedua benar, maka Nabi tidak ingkari, dan kami meminta syafaatmu kepada Allah.
Nabi dijadikan perantara kepada Allah ketika Nabi SAW masih hidup, di masa beliau masih hidup, masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun setelah Nabi SAW wafat, tidak boleh ada orang yang meminta syafaat kepada Nabi SAW. Ya Allah, ya Nabi, berikan syafaat kepadamu, kepadaku, kepada hambamu ini. Boleh tidak? Kalimat ini tidak boleh. Maka minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Mintanya sama Allah, nanti yang diizinkan memberikan syafaat itu nabinya. Tidak langsung meminta, ya Nabi, aku minta syafaat kepadamu. Enggak boleh. Yang beri syafaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi SAW yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Nabi SAW, subhanallah, subhanallah. Nabi mengucapkan kalimat tasbih, ya, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sabuh, ya, di antara nama Allah adalah As-Sabuh, artinya yang maha suci. Di antara doa Nabi SAW, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu Warrasubuh. Di antara nama Allah As-Subuh, artinya yang maha suci. Maka Nabi SAW ketika mendengar atau melihat atau mendapati sesuatu yang tidak disukai, Nabi bertasbih, subhanallah, subhanallah. Atau terkadang Nabi SAW juga mengucapkan tasbih ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Jadi bagaimana ungkapan kita ketika melihat sesuatu yang menakjubkan? Maka kita bertasbih. Bagaimana ungkapan kita ketika melihat sesuatu yang mungkar? Maka kita juga bertasbih. Itulah petunjuk Nabi SAW. Fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Terus Nabi SAW tasbih, subhanallah, subhanallah, mendengar kalimat tadi. Dan kami menjadikan Allah syafaat perantara kepadamu. Kata Nabi, subhanallah, 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 sampai para sahabat takut karena Nabi kelihatan mukanya marah. Bukannya Nabi enggak pernah marah, ya. Salah juga kalau orang enggak boleh marah ketika lihat mungkar, enggak boleh marah, ya harus tahan, enggak boleh berekspresi marah. Salah. Nabi SAW ketika melihat atau mendengar, mendapati kemungkaran, Nabi marah. Para sahabat sampai takut. Tapi marahnya bertasbih, bukan mengumpat, ya. Bagian orang marah malah mengumpat, mencela, berteriak, menghina. Salah. Subhanallah. Jadi kalau demo subhanallah, ya enggak boleh juga demo subhanallah. Takbir di sana, takbir di sini, takbir. Gimana? Sama-sama muslim. Enggak boleh, ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, atadri ma Allah?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh kasihannya engkau itu. Waihak artinya kasih. Engkau ni orang yang perlu dikasihi, kasihan. Atadri ma Allah? Tahukah engkau siapakah Allah? Artinya Allah itu lahu maqamul ijlan, punya kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling terpuji. Tidak boleh direndahkan, bahkan diturunkan derajatnya di bawah makhluknya. Tidak boleh. Atadrimullah, kau tahu enggak siapa Allah itu? Inna sya'na a'zamu min dzalika. Perkaranya urusannya lebih besar dari perkara sekedar, ya, minta hujan. Enggak boleh sekarang pengen minta turun hujan sembarang ngomong.
Enggak boleh kata Nabi SAW. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadi min khalq. Enggak boleh orang menjadikan Allah sebagai perantara menuju hambanya dari salah satu hambanya. Kebalik maksudnya. Nah, ada poin pelajarannya. Kandungan bab ini. Kandungan sahih. Kandungan bab ini yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagai perantara. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sekali tatkala mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak ucapan orang Badui tersebut, kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Yang keempat, penafsiran subhanallah, maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Yang kelima, kaum muslimin meminta perantaraan Rasulullah pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah siraman hujan. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai materi, ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan jamaah? Silakan. Untuk di zaman sekarang ini ada nggak yang melakukan larangan seperti ini? Baik. Menjadikan Allah sebagai perantara. Contoh di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Untuk zaman sekarang, ya, adakah yang menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya? Kita nggak dengar, tapi yang lebih parah banyak, gitu ya. Yang lebih parah itu banyak, ya, menjadikan orang mati sebagai syafaat, pemberi syafaat, ya. Sabak seperti orang-orang musyrikin dahulu mengatakan haula syufa'una indallah. Mereka ini bukan Tuhan-Tuhan kami, kecuali kami menyembah mereka untuk mereka menjadi syafaat untuk kami. Artinya kami ini orang bodoh, kami ini orang, ya, Badui, kami ini orang jauh dari Allah, kami ini orang buruk, kami dan seterusnya. Dia merasakan kekurangan dan kerendahan hati, namun salah dalam solusi. Dia mengatakan makanya kami untuk menuju Allah pakai perantara, karena kami tak layak, kami ini. Ini namanya logika. Mereka pakai akal saja, dan akal itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena dalam permasalahan ibadah, ya, termasuk doa, istighosah, ya, atau nazar dan seterusnya, tidak boleh dengan perantara, tidak boleh dengan perantara langsung, tidak boleh dengan perasaan. Perasaannya enak pakai perantara, enggak pakai perasaan lagi, pakai nas, pakai dalil. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan ud'uni, minta langsung kepadaku, kami akan penuhi, kami akan ijabahi. Kemudian orang-orang musyrik lebih parah lagi yang terjadi, ya, lebih parah di zaman ini, lebih parah. Adapun tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengingkari itu, ya, sebagai langkah pencegahan agar tidak ada yang bermudah-mudah dalam berkata maupun berbuat yang melampaui batas atau salah. Maka dalam urusan tauhid, akidah,
Nabi sudah meluruskan mana yang salah, mana yang enggak, udah dilurusin sama Nabi SAW. Sehingga sepatutnya kita mempelajari dan tidak terbalik-balik, tidak dengan logika akal kita saja, tapi harus kembali kepada dalil. Ya, maka ini petunjuk Nabi SAW. Yang terjadi di hari ini lebih parah dan tidak terjadi yang seperti tadi, ya, tidak diulangi lagi. Kalaupun ada maka diingkari, tidak boleh minta syafaat perantara Allah kepada makhluknya. Siapa lebih tinggi? Tinggal kita balikan logika lagi. Masa orang mau datang ke menteri, datang ke presiden dulu, izin Pak Presiden, saya mau nemuin menteri Bapak, mau minta bansos ke menteri apa itu sosial. Ya enggak, kebalik. Yang neken kalau duniawi ya, keputusannya presiden, datang ke menteri dulu, ya, kemudian nanti keputusannya presiden, tidak terbalik seperti itu. Itu logika saja, ya, terbantahkan. Dalam surat Az-Zumar, orang-orang musyrikin juga pakai logika lagi ketika mereka ingin membenarkan praktek kesyirik mereka. Sama persis dengan hari ini, yang mereka cinta betul dengan syirik, cinta betul dengan syirik. Jadi yang dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Yasir, memupuk cinta, memupuk benci. Mereka orang musyrik juga memupuk cinta terhadap kesyirikan. Mereka cari pembenaran dan dalih bahwasanya mereka lakukan, tawasul yang mereka lakukan itu benar syar'i, sesuai dengan dalil, bukan dengan dalil yang benar. Sama dengan orang-orang musyrikin ketika mereka mengatakan mana butuhum, kami ini enggak nyembah berhala kami semata-mata karena itu berhala, bukan, illa liuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kami ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi perantara mereka ini, bukan pada zatnya, bukan. Kita tahu itu berhala, batu yang kami pahat sendiri, kami urusin bahkan, tapi itu simbol untuk mendekatkan diri kami. Ini logika makanya, dan logika syirik tidak diterima. Sama ketika orang datang ke puyang, kami nggak nyembah puyang, tapi puyang ini punya jasa, mulai diolah perasaan. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang, tersesat karena terbuai perasaan. Kau nih aman tidak datang ke puyang ini setiap malam ini, tahun ini, bulan ini, kau berarti durhaka sama puyang kau. Perasaan dipakai, diolah. Bagaimana? Bagaimana menyikapi? Maka ketahui, ya, di dalam agama didahulukan dalil nas daripada perasaan. Dan tentu akal perasaan yang mesti dalil harus dibuang, disingkirkan. Begitu. Itu yang namanya belajar, itu yang namanya paham agama. Kalau kita sudah belajar agama tapi masih main perasaan ketika berhadapan dengan dalil atau maaf kemungkaran dan syirik, nggak enak lah menghormati yang ini dan itu dan ini dan itu. Ya, namanya belum betul-betul al-id'an, tunduk, wa taslim, dan pasrah. Padahal makna Islam adalah al-id'an wa taslim, tunduk, patuh, pasrah dengan ketentuan agama, bukan sebaliknya, tunduk, patuh dan pasrah kepada ketentuan makhluk yang bisa jadi, ya, musuh agama, musuh Allah. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan lain silakan. Tinggal 2 pembahasan lagi insyaallah, kitab tauhid bab ke 36 dan bab ke 60. Berapa? 66 dengan 67. Terakhir 2
2 bab lagi pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kitab lain. Mungkin jamaah ada yang mau usul, kita lanjutkan dengan tema atau pembahasan atau bagaimana. Silakan, barangkali ada usulan dari jamaah. Kitab Tablis Iblis, karya siapa? Karya ya Ibnul Jauzi, ya. Tablisul Iblis karya Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tapi Ibnul Jauzi. Lebih lama lagi, lebih dahulu dari Ibnu Qayyim. Kitabnya besar ya, saya juga belum selesai baca itu. Mungkin nanti yang ringan-ringan lah barangkali, ya. Saya pengen bahas kayak fikih doa. Fikih doa itu kita bahas satu doa, kita hafal bersama, kita pahami maknanya, kita amalkan. Kalau ada 30 pertemuan, maka 30 doa kita harus paham, kita hafal, kita amalkan. Kayak gitu. Ya, ada kitabnya ada, ya, karya para ulama fiqh doa, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan seterusnya ada. Atau pembahasan fikih atau tematik terserah, nanti bisa diusulkan, atau DKM juga bisa mengusulkan, ya. Barakallahu fikum. Atau yang jarang kita bahas apal misalnya, tapi kita pengen runut belajarnya itu runut karena kita rutin, ya paling tidak ada yang perlu hal-hal yang mendasar, ya, yang belum pernah dibahas dalam kajian, ya. Ada juga masalah sirah, barangkali diselingin tentang fikih sirah, ada fikih sirah. Jadi pembahasannya bukan cuma cerita, tapi diambil poinnya. Dalam kisah, potongan kisah ini, kejadian ini, apa poinnya? Apa yang bisa diambil ibrah atau pelajarannya atau hikmahnya? Ada di rumah saya juga ada kitab fikih sirah, fikih tentang sirah nabawi. Nanti ada poin-poinnya. Pernah dibahas juga tuntas oleh Ustaz Firanda, juga sudah pernah membahasnya. Kalau mau di YouTube lihat ada juga, ya. Atau tadi, ya, kalau Tablis Iblis tadi bagus sekali tentang tazkiyatun nafas. Intinya banyak kitab-kitab tazkiyatun nafas bisa kita ambil dari kitab Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakit dan penawarnya, ya. Ada Wabilus Saib. Kalau Wabilus Saib karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berkaitan dengan doa, ya, dan banyak karya-karya ulama. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita baca atau kita perkenalkan. Kalau kitab tadi yang diusulkan DK, ya panjang, kalau mau diselesaikan butuh 2 tahun barangkali, ya, tapi bagus, cuman ya mungkin terlalu panjang. Bisa kita ambil cuplikan-cuplikannya insyaallah. Mungkin yang lain jamaah ada yang bertanya lagi? Kalau buku akhlak insyaallah dilanjutkan oleh Ustaz Nasiruddin, ya. Ada beliau tiap bulan insyaallah, kalau tidak ada halangan atau tidak ada tabligh akbar. Nah, biasanya kalau benturan sama tabligh akbar, kajian guru kita Ustaz Nasiruddin itu libur. Itu membahas tentang hadisul akhlak, hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.